Kembali bersama kami dalam Inspirasi Ramadan. Kita masih membahas bersama dengan Ibu Nadia. Bu Nadia, ini balik lagi ya. Tadi kita udah bahas strategi kira-kira yang akan dilakukan di bulan Ramadan ini. Nah, ini kalau terkait dengan stoknya sendiri, Bu Nadia, kira-kira aman nggak nih sampai Idul Fitri atau nggak di bulan Ramadan ini aman nggak nih stoknya? Karena ngingat bahwa sempat ada embargo juga kan dari AstraZeneca. Ini seperti apa, Bu Nadia? Iya, jadi memang kita tahu ya bahwa kita tidak akan menerima vaksin ya pada bulan April ini dari AstraZeneca, dikarenakan memang penundaan dari pabrik vaksin di India untuk mengirimkan vaksinnya ini ke Indonesia. Jadi harusnya kita menerima kurang lebih total 11 juta dosis vaksin sampai dengan bulan Mei, tetapi kemarin baru dikirimkan 1,1 juta dosis vaksin, sehingga vaksin yang nanti akan kita gunakan di bulan April itu kurang lebih hanya sekitar 7 juta dosis vaksin. Nah, tentunya dengan kondisi tersebut, selain kita menyelesaikan sasaran vaksin yang sudah menerima dosis vaksin pertama, tentunya kan dalam jangka waktu 28 hari mereka harus mendapatkan vaksinasi dosis kedua ya. Nah, ini pasti akan dijamin ketersediaannya. Nah, yang kedua adalah jumlah vaksin yang akan kita gunakan pada bulan April nanti, ini akan kita utamakan untuk para lansia dan guru serta tenaga pendidik. Jadi kalau kita melihat pemberi pelayanan publik, maka guru dan tenaga pendidik itu akan menjadi prioritas kita pada bulan April ini. Dan kategori lain untuk pemberi pelayanan publik diharapkan untuk bersabar dulu ya. Nah, sambil menunggu di bulan Mei kita akan menerima kembali jumlah vaksin dalam jumlah yang cukup besar yang merupakan vaksin yang tadinya ditunda ya. Jadi di bulan April itu akan dikirim pada bulan Mei, sehingga nanti pada bulan Mei kita kembali bisa melakukan pemberian vaksinasi untuk seluruh kategori pemberi pelayanan publik. Tetapi yang utama sebenarnya adalah para lansia ini, karena kita tahu ya lansia ini kan kelompok paling rentan ya, dia resiko sakit dan meninggalnya itu 3 kali lebih tinggi dibandingkan masyarakat lainnya. Nah, tentunya dengan kondisi ini kita tahu bahwa di akhir Ramadan kita takut dengan adanya tradisi mudik ya, di mana tradisi mudik ini nanti malah akan memiliki resiko kepada para lansia kita ya, karena biasanya kan silaturahminya kepada orang yang lebih tua ya, seperti itu. Nah, jadi untuk itulah kemudian pemerintah akan memfokuskan nih di bulan April ini kepada para lansia untuk bisa mendapatkan vaksin, dan ini akan melindungi mereka segera. Oke, tapi tadi kita lihat pokoknya April ini fokusnya kepada lansia, lalu kemudian tenaga pendidik, dan kemudian di Mei nanti akan datang lagi dengan jumlah yang besar. Artinya target yang dikatakan bahwa di Juni ini bisa selesai lah untuk tahap keduanya bisa tercapai ya Bu ya, diharapkan seperti itu? Ya, jadi kita cukup yakin ya, artinya kalau nanti vaksin tersebut betul-betul sesuai dengan janji bahwa akan Mei dikirimkan, kita maka perlu melakukan akselerasi ya. Kita tahu nanti di bulan Mei itu kan pasti akan ada libur Idul Fitri ya, sehingga pasti akan ada penurunan penyuntikan dosis per hari. Tapi kalau kita bisa kejar dengan cepat, maka di Juni kita bisa menyelesaikan untuk tahap kedua ini, karena perhitungan jumlah vaksin yang tersedia itu mencukupi untuk menyelesaikan sasaran baik itu usia di atas 60 tahun maupun pemberi pelayanan publik. Oke, terakhir Bu Nadia, closing statement dari Anda tentunya mengingatkan kembali terkait dengan pentingnya vaksinasi dan bulan Ramadan ini. Ya, tentunya di bulan Ramadan ini kita sangat memahami bahwa banyak yang bisa kita lakukan untuk kemudian mengisi hari-hari di bulan Ramadan ini untuk semakin beribadah. Tetapi di sisi lain, jangan lupa pada waktunya terutama kami mengharapkan para usia di atas 60 tahun untuk segera mendapatkan vaksinasi. Dan kami mengharapkan keluarga atau anak atau kerabat dari orang tua kita
untuk bisa mengajak orang tua kita ini mendatangi sentra-sentra vaksinasi walaupun di bulan Ramadan ini. Dan yang terakhir tentunya kita kembali mengingatkan tradisi mudik yang kita lakukan pada saat akhir bulan Ramadan ini tentunya jangan kemudian menjadi sesuatu yang berbalik ya terhadap upaya-upaya kita yang selama ini sudah berusaha keras menekan laju penularan. Kita sangat mengharapkan tidak ada lonjakan kasus yang terjadi setelah kita menghadapi bulan Ramadan dan tentunya cuti bersama untuk Idul Fitri ini. Tetap jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Baik, terima kasih Bu Nadia, terima kasih atas waktu dan juga kesempatannya di hari ini. Terima kasih Ibu Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan.